namanya puasanya anak kecil, puasanya kambing. Makanya yang namanya puasa laisa siyamu minal akli wasyurbi. Tidak dikatakan puasa hanya meninggalkan makan dan minum. Innama siyam, karena sesungguhnya yang namanya puasa itu adalah minal lagwi warrafas, dari meninggalkan hal-hal yang logo, yang sia-sia, dan perkataan-perkataan yang sia-sia, warrafas, perkataan yang lacut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat muslim dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Ijul. Kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang kebaikan-kebaikan yang selalu kita inginkan atau selalu kita impikan. Kebetulan di edisi kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Dia itu muda, cekatan, humble, mudah atau murah senyum, dan beliau adalah impor dari luar kota. Itu tepatnya dari Purworejo. Nah, sebelumnya beliau sekarang ngajar di lembaga pendidikan di SD mana ini? Ya, di Kota Semarang. Di Kota Semarang gitu, di SD Kota Semarang. Jadi beliau ngajar di SD Kota Semarang. Beliau adalah Al-Ustadz Lukman Wahid SPDI MPD. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Fatihul, luar biasa. Saya sapa dulu teman-teman mungkin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat muslim semua, alhamdulillah saya ditemani oleh Tat Ihul, atau sering disebut Kang Ihul karena tidak mau terlihat ke ustadzannya. Padahal beliau ustadz kondang juga di Kota Semarang ini. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu di acara Ramadan. Ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya. Betul. Apalagi kita di awal-awal Ramadan ini kita tambah semangat. Jadi nanti mungkin akan kita berbicara tentang amalia-amalia ya, yang dianjurkan ataupun yang mungkin harus kita tinggalkan agar menjaga atau mendapatkan fadilah Ramadan ini. Ya, betul. Mungkin dijelaskan materi kita kan ini untuk amalan-amalan yang harus dihindari ataupun yang perlu dilakukan, diperbanyak. Gitu. Baik, yang jelas seperti ini. Kita tahu bahwa Ramadan kan ini adalah bulan yang luar biasa ya. Semua orang berlomba-lomba untuk menggapai Ramadan ini, semoga mendapatkan yang namanya nanti predikat hibku minanar, mendapatkan predikat mungkin ampunan dari Allah, tentu saja menjadi predikat muttaqin, dan tentu saja juga kita akan mendapatkan surga. Yang namanya orang yang berpuasa ini kan mendapatkan surga yang diberi atau VIP pintunya, namanya yaitu Ar-Rayyan ya. Bagaimana sebagaimana hadis Rasulullah disampaikan kan, inna fil jannati baban, di dalam surga itu ada namanya pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu nanti bakal masuk fi yaumil qiyamati la yadkhulu minhum ahadun ghairuhum, tidak akan masuk kecuali orang-orang yang berpuasa ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa termasuk salah satunya. Tetapi ya tidak semudah itu, tentu saja kita harus apalagi kita digunakan dengan berbahagia ini, mangfariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Ketika kita berbunga ya, atau merasa gembira, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah kita akan dilebarkan, dibebaskan dari api neraka. Tapi tentu saja ingat kan, yang namanya orang cinta, orang gembira itu ya butuh pengorbanan. Nah, itu butuh pengorbanan lah. Cinta butuh pengorbanan. Kita senang datangnya Ramadan, agar mendapatkan fadilah Ramadan ya harus pengorbanan. Salah satunya kita harus melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Ya, diantaranya yaitu jelas Ramadan itu adalah dinamakan Syahrul
hasad atau bulan Hasad. panen. Ya, dengan bulan panen itu kita ya berlomba-lomba. Kemudian sahrusiam, kita berpuasa 1 hari saja, ini kan pahalanya. Allah kan namanya bulan panen kan ya gimana ya, panen. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, kalau itu memang tidak bernilai maksiat, pasti ada pahala. Termasuk tidurnya saja puasa kan pahala. Nah, ya. Tidur aja. Iya. Tetapi jangan sampai nanti tatikul di mana? Tidur. Ibadah, ada ibadah. Lu ibadah lo tidur lo ibadah ya. Ya, itu salah satunya. Kemudian kita ya jelas di bulan Ramadan puasa kita jangan sampai kendor. Kemudian malamnya mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, jelas. Malamnya barang siapa yang qiyamul Ramadan atau mendirikan sholat tarawih, insya Allah kita mendapatkan dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu. Kemudian di Ramadan juga termasuk syahrul tilawatil Quran. Kita membaca Al-Quran, 1 huruf akan dilipat gandakan jadi 10. Kemudian la aqulu alif lam mim, kata Rasul, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim harfun, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja itu sudah 30. Luar biasa. Apalagi sampai khatam. Masya Allah. Nah, kita tahu di bulan Ramadan saking begitu istimewanya Ramadan, Imam Syafi'i khatam berapa kali juga? 30 kali. 60 kali. Ya, 60 kali saya 60 sehari. 60 hari sebulan. Dalam sebulan 60 kali khataman, tapi bukan 60 juz, tapi 60 kali khataman. Iya, artinya setiap hari itu 2 khataman. Masya Allah. Kalau tatikul berapa kali? Paling 2 juz 5 juz. Ini sudah luar biasa. Nah, itu kalau 4 juz itu di pondok. Kalau sekarang itu yang kadang-kadang iya, sekarang itu kadang bisanya kita gembor-gembor tentang masalah, tapi luar biasa lah. Kita monggo minimal ya sehari, yang belum bisa ya sebisanya lah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan fadilah Ramadan. Kemudian iktikaf, jangan lupa iktikaf. Kemudian jangan lupa melaksanakan sedekah, karena termasuk syahrul taubah, syahrul sedekah. Ingat-ingat, saya singkat saja nih, biar nanti waktunya juga tidak. Termasuk Ramadan itu termasuk syahrul siam, syahrul hasad, bulan panen, syahrul sedekah, syahrul taubah, syahrul tilawatil Quran, kemudian soal maghfirah. Allah akan untuk meminta mohon maaf juga Allah memberikan maghfirah kepada kita. Tapi ya jangan lupa, tidak semudah itu, sekali lagi tidak semudah itu kita melaksanakan. Karena yang namanya puasa kan Rasulullah juga bersabda kan, laisa siyam minal akli wasyurub. Tidak dikatakan puasa hanya meninggalkan makan dan minum. Kalau anak-anak itu mungkin menurut saya kambing saja, kambing, sapi bisa enggak puasa? Tidak bisa. Bisa, sapi kalau dikasih kandang tanpa ada makanan, tidak dicampurkan sapi laki-laki dan sapi betina, ada di situ puasa enggak? Ya puasa. Mati enggak mati. Ya itu namanya puasanya anak kecil, puasanya kambing. Makanya yang namanya puasa laisa siyamu minal akli wasyurbi, tidak dikatakan puasa hanya meninggalkan makan dan minum. Innama siyam, karena sesungguhnya yang namanya puasa itu adalah minal lagwi warrafas, dari meninggalkan hal-hal yang logo, yang sia-sia, dan perkataan-perkataan yang sia-sia, warrafas, perkataan yang lacut atau perkataan yang apalagi kita sering kadang mujadalah ya, saling berdebat ya, tidak berdiskusi, mungkin ilmiah gini mungkin malah bermanfaat. Nah, makanya hindari jangan sampai kita nafsu lah yang jelas. Karena tidak dengan berpuasa hanya meninggalkan makan dan minum. Anak kecil bisa, tapi yang namanya puasa jelas nafsu. Kemudian meninggalkan yang namanya apa tadi, dari perbuatan omong-omong yang tidak baik dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan ini tidak hanya bicara, Ustaz, jadi pakainya tangan. Oh ya betul. Ya. Ini gimana ini? Kita kan tahu biasanya mereka ini kaula muda yang suka pakai tangan sekarang ya. Kita tahu, masa teringat ini ada satu hadis yang mengatakan khamsatu asya'a tuhbitu shaum. Autub tilu sawabahu, ada 5 hal yang membatalkan puasa. Aitub tilu sawabahu, yang batal bukan puasanya tapi pahalanya. Salah satunya adalah al-kidbu. Kidbu itu bohong. Kemudian yang kedua ada
ghibatu. Ini ghibah. Ghibah ini kan sekarang apalagi sekarang mohon maaf yang pertama adalah kitbu itu bohong ya. Bohong itu dalam artian sekarang media sosial luar biasa. Banyak berita-berita hoax ya. Apalagi banyak berita-berita hoax, kita kadang juga dijejeli seperti itu juga kadang kita enjoy saja, share. Sering gitu Ustaz? Enggak. Kadang Ya sering dapat informasi. Nanti kalau satu grup banyak orang kan, jadi Iya. dia itu satu grup, tidak hanya satu grup tapi beberapa grup itu sama dengan beliau. Iya. Belum nge-share terus ya sama ya di-share. Ditanya nggak tahu. Mungkin ditanya sumbernya padahal Nggak ketika tahu, ya. itu diterus-teruskan, apalagi di bulan puasa, pahala kita mungkin puasanya tidak batal, tapi Padahal cuma tangan ya. ya itu kan konsekuensi sekarang pengejawantahan dari mulut, dari otak kita kan. Nah, itu sama aja kita harus hati-hati. Apalagi di dalam surat apa itu? Allah kan juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kemudian ini selanjutnya adalah yang pertama ada al-ghibah, kemudian yang kedua al-ghibbu, yang ketiga adalah an-namimatu. Namimah itu adu-adu. Omong kono digedol kene, omong kene digedol kono, atau dikatakan dengan durno, sengkuni dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan di bulan puasa mungkin puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Nah, kemudian ada lagi adalah wal yaminu. Apa itu yamin? Sumpah. Orang kesering janji sumpah tidak ditepati. Kemudian ya pokoknya itu yang menjadikan, apalagi yang namanya sumpah kitbu itu kan termasuk ayatul munafiki, salatun itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Salah satunya adalah bohong, kemudian sumpah yang palsu, apalagi di bulan Ramadan. Dan yang terakhir ini yang juga mungkin kaula muda termasuk jenengan bisa batin. Apa itu? Melihat dengan syahwat. Ya tarawih ini biasanya suka. Nah kita apalagi kita kadang-kadang di masjid kelihatannya semangat. Tapi kalau memang malam sih ya mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau siang pas puasa, malam kan tidak puasa ya. Tapi ya sama aja, yang namanya syahwat, pandangan itu kan ada. Kita juga harus menahan. Mungkin pandangan pertama itu berkah. Pandangan kedua ya lanat. Musibah. Jadi itu mungkin salah satu agar kita bisa dari 5 ini minimal kita bisa ini. Apalagi sekarang televisi acara kan luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa mungkin para ustadz itu kalau nonton dangdut tuh ya, atau nonton artis di lapangan di Simpang 5 atau kalau di Semarang, mau nggak kira-kira? Mau. Ya, mau benar. Kadang-kadang isin melipir ada ustadz ada kiai kok nonton. Betul. Tapi kalau di TV bebas. Apa bedanya itu? Sama sih sebetulnya. Tempat aja. Iya, artinya kan kadang kita nadratu bisahwat mungkin sebenarnya tidak harus langsung ya. Bisa lewat kaca. Televisi di kaca itu juga harus diperhatikan lah. Karena dari itu gini Ustaz, daripada melihat itu, lihat kami saja di sini. Ya kan? Jadi boleh kita di sini setiap di channel LDNU ini luar biasa untuk menambah wawasan kita. Paling tidak untuk mengalihkan saja. Jadi biasanya kalau nontonnya lewat YouTube-nya itu isinya adalah nyanyi seperti itu misalnya, jadi tinggal diarahkan ke LDNU. Iya, apalagi ini ini kan di bulan Ramadan kita kan harus memperbanyak taklim ya, memperbanyak untuk belajar ya. Ya, orang yang hadir saja man hadra majlisal ilmi, barang siapa yang datang dari satu majelis ilmu itu adalah insyaallah dikataballahu ta'ala lahu bikulli qadwatin ibadah. Sanatin ibadah di sanatin. Setiap langkah yang kita tempuh itu adalah ibadah 1 tahun. Itu luar biasa. Jenengan mana rumahnya? Saya di Genuk, Ustaz. Genuk sampai sini berapa langkah? Oh, enggak tahu. Pakai motor. Kalau motor puternya enggak puteran. Ya itu lah yang penting. Itu nanti monggo lah kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama channel ini sebagai ajang untuk mencari ilmu. Kemudian karena itu salah satu amaliyah kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak mencari ilmu. Kemudian pahalanya seperti pahalanya setahun. Ya, setiap langkah setahun ibadah. Kemudian orang yang di bulan Ramadan juga kita sering ke masjid lah. Kita monggo karena iktikaf juga kiwamanik takafa, barang siapa yang beriktikaf
fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Ini hadisnya 3 hampir sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Kemudian wa man itakafa imanan wahtisaban. Fi Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ini ternyata waktunya sudah mepet Ustaz. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Mungkin closing statement kepada para pemirsa. Ya, baik. Yang penting jalani Ramadan dengan ceria, jalani Ramadan dengan penuh keikhlasan, kemudian sebisa mungkin pokoknya kita melaksanakan yang bermanfaat. Karena tidurnya orang beribadah itu tidurnya orang puasa saja ibadah, apalagi terjaganya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu luar biasa. Terima kasih Ustadz Lukman. Luar biasa pembahasannya, sangat padat dan sangat berbobot sekali. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kehilafan, kesalahan, dan semoga sedikit-sedikit bisa menjadi manfaat. Cukup sekian dari kami, kita sambung di edisi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.